saya Amanda Gabriela dan rekan saya Selini Putih Amiga. di sini kita mau jelasin tentang biografi Bung Tomo. Simak videonya ya. Bung Tomo atau Sutomo ialah pahlawan yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica dan berakhir dengan peristiwa pertempuran 10 November 1945. Hingga kini, tanggal itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Ia menjadi staf pribadi di perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia juga pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Sarekat Islam, sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor untuk perusahaan mesin jahit Sunda. Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 November 1920. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijojo, priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Kartawan mengaku mempunyai perintalian darah dengan beberapa pengikut dekat Pangeran Diponegoro. Bung Tomo wafat pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah. Ia dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya. Bung Tomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dan keluarga yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi pendidikan. Bung Tomo mengaku mempunyai hubungan darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro. Sutomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Pendidikan menjadi hal penting yang harus diperoleh Sutomo dan keluarganya. Sutomo berkepribadian ulet, bekerja keras, daya juangnya sangat tinggi. Di usia mudanya, Sutomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI. Ia juga bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada 1944, ia menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru. Sejak kedatangan sekutu dan pasukan Nica di Surabaya, Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkraman sekutu dan Nica. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk habis-habisan melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen AWS Malabi dalam kontak senjata dengan pejuang. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu, peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekitar 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Ia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial ad interim tahun 1955 sampai 1956 pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga pernah menjadi anggota DPR 1956 sampai 1959 dari Partai Rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengancam kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya, pada tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Padahal jasanya begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1 tahun setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif dalam kehidupan politik. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Beliau pun wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Dadah. Dadah.